إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, pada suatu ketika Nabi SAW sedang duduk bersama dengan para sahabat lainnya. Di majlis tersebut ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar radhiyallahu taala anhu, dan ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Seketika itu Nabi SAW tiba-tiba bangkit meninggalkan majlis tersebut. Nabi SAW meninggalkan majlis tersebut dan lama kemudian tidak pulang ke majlis tersebut, sehingga para sahabat pun mengkhawatirkan keselamatan beliau. Abu Hurairah adalah yang pertama bangkit dari majlis tersebut untuk pergi mencari Nabi kita Muhammad SAW. Dicari-cari ternyata Nabi SAW sedang ada di sebuah kebun kurma milik seorang sahabat Ansar. Abu Hurairah kemudian mencari jalan masuk ke kebun kurma tersebut. Dicari dari depan, belakang, kiri, kanan, beliau tidak mendapatkannya, kecuali dari sebuah lubang yang di sana mengalir sungai kecil masuk ke dalam kebun tersebut. Abu Hurairah pun menyelinap masuk kebun tersebut lewat sungai tersebut sampai bertemu dengan Nabi SAW. Abu Hurairah katakan kepada Nabi SAW, kami khawatir keselamatan anda wahai Rasul. Kami mengkhawatirkan anda pergi demikian lama tidak kembali kepada kami. Maka Nabi SAW bukannya menjawab pertanyaan Abu Hurairah, Nabi melepaskan kedua sendal beliau. Kedua sendal beliau kemudian diperintahkan untuk dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda kepada Abu Hurairah, idhab bina alayya hadaini, wahai Abu Hurairah, pergi kamu bawa dua sandalmu ini. Faman laqita min wara'a hadzal ha'id, siapa saja kamu ketemu di balik kebun ini, yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbu, fabashshirhu bil jannah. Siapa saja kamu ketemui di balik kebun ini yang dia bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dengan meyakini dari hatinya, berikan dia kabar gembira untuk masuk surga. Maka Abu Hurairah melaksanakan sabda Nabi SAW. Beliau bawa dua sandal Nabi SAW di perut erat. Keluar dari kebun tersebut, pertama kali sahabat yang diketemui adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bertanya kepada Abu Hurairah, "Mada ya Abu Hurairah? Apa yang terjadi wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah kabarkan, ini dua sandal Nabi menandakan betul-betul beliau membawa pesan dari Nabi SAW. Siapa saja yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dengan meyakini dari hatinya, berikan dia kabar gembira, pasti masuk surga. Umar bin Khattab mendengar sabda ini, dia dorong Abu Hurairah sampai Abu Hurairah terjatuh. Abu Hurairah kesakitan. Kemudian dia pergi kembali kepada Nabi SAW. Dia adukan, wahai Rasul, saya keluar dengan sabda engkau, dengan dua sandal engkau. Aku sampaikan siapapun yang bertemu, bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dengan meyakini dari hatinya, pasti dia masuk surga. Umar bin Khattab malah mendorongku sampai aku jatuh. Maka Nabi SAW mendatangi Umar bin Khattab. Dia katakan, ma hamalaka ala hadha ya Umar, kenapa kamu lakukan itu wahai Umar? Umar mengatakan, inni akhsha an yattakila an-nasu 'alaiha fa khallihim ya'malun. Aku khawatir wahai Rasul, kalau ini sabda perkataanmu sampai kepada mereka, orang ucap la ilaha illallah dengan yakin dari hatinya, dia pasti masuk surga. Nanti orang tidak akan beramal lagi, tidak akan berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Fa khallihim ya'malun, biarkan saja mereka beramal soleh, berlomba-lomba wahai Rasul. Maka kata Rasulullah SAW, fakhallihim, kalau begitu betul, biarkan mereka terus berlomba-lomba dalam amal soleh.
Akan tetapi biar bagaimana hadis ini pun dikeluarkan oleh Imam Muslim sampai kepada kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama di sini kita ambil kesimpulan bagaimana keutamaan yang besar bagi orang yang bertauhid. Bertauhid artinya memahami apa itu la ilaha illallah, yang artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. La ilaha artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah selain Allah Azza wa Jalla. Orang kadang-kadang mengatakan tauhid itu cukup percaya Allah itu ada. Tauhid itu saya percaya Allah Maha Kuasa, saya percaya Allah mengatur segala sesuatu, memberi rezeki dan lain sebagainya. Ketahuilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang kafir Quraisy yang didakwahi oleh Nabi, mereka juga percaya Allah itu ada. Mereka juga percaya Allah ciptakan langit dan bumi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah." Kalau kamu tanya sama mereka, siapa ciptakan langit dan bumi? Mereka juga jawab Allah. Siapa menghidupkan, mematikan? Mereka juga jawab Allah. Tapi ketika ibadah mereka palingkan kepada selain Allah, mereka palingkan kepada patung-patung, sesembahan kepada selain Allah. Inilah cacat dalam tauhid. Tauhid bukan sekedar yakin Allah itu ada, Allah itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur segala sesuatu. Tauhid adalah ketika kita memurnikan segala bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah juga berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidak beriman sebagian besar manusia kepada Allah melainkan dalam kondisi berbuat syirik. Apa maksudnya ayat ini? Beriman tapi berbuat syirik. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan perkataan beliau ketika mereka ditanya siapa ciptakan kamu, mereka menjawab ciptakan saya Allah. Tapi ketika ibadah dipalingkan kepada selain Allah, terjatuhlah mereka kepada cacat dalam tauhid mereka. Bisa jadi mereka belum bisa dijamin masuk surga karena ada cacat dalam tauhid mereka. Jemaah dimuliakan oleh Allah, kita tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Timbul pertanyaan, apa itu ibadah? Ibadah diterjemahkan oleh seorang ulama besar dunia Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Artinya ibadah itu harus Allah cintai, harus Allah ridhoi. Tahu dari mana Allah cinta ibadah itu, Allah ridha ibadah itu? Ibadah itu pasti disebutkan dalam Al-Quran atau dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau. Dengan itu baru kita tahu ini ibadah Allah cintai, Allah ridhoi. Islam tidak menerima yang namanya inovasi dalam ibadah. Inovasi itu tidak Allah cintai, tidak Allah ridhoi, tidak masuk dalam cakupan ibadah. Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, apa yang Allah cintai dan ridhai minal aqwali wal a'mal, dari perkataan dan perbuatan, al-zahirati wal batinah, yang nampak ataupun yang tersembunyi, semuanya masuk kategori ibadah. Salat ibadah, zikir ibadah, berdoa ibadah, menyembelih dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah juga ibadah. Semua bentuk ibadah ini ketika kita palingkan kepada selain Allah, cacat tauhid kita, terjatuh kita dalam salah satu dosa besar yang paling besar, yang kita tidak dijamin masuk surga kalau kita lakukan itu. Itulah dosa syirik. Jemaah dimuliakan oleh Allah, kita tahu apa itu ibadah, dicintai Allah, diridhai Allah ketika itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika itu kemudian disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, maka beliau mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa kerjakan satu amalan yang tidak ada perintah kami di dalamnya, maka amalan itu raddun, tertolaklah amalan itu, sia-sia ibadah kita. Sudah kita tahu ini ibadah dicintai Allah, diridhai Allah, tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Mungkin kita zaman sekarang ini tidak lagi menyembah berhala-berhala, patung-patung. Kita dengan logika kita, akal sehat kita tahu berhala tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi ketahuilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada fitnah yang menimpa umat ini di akhir zaman, yang itu hampir sama dengan fitnah kaum kafir Quraisy mengagungkan berhala-berhala, patung-patung mereka. Itulah dosa kesyirikan ketika orang memalingkan ibadah mereka kepada kuburan orang-orang saleh mereka. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah dimuliakan oleh Allah, 5 hari sebelum Nabi kita SAW meninggal dunia, sahabat-sahabat perempuan yang bernama Ummu Habibah, anak daripada Abu Sufyan, putri daripada Abu Sufyan, dia pernah ikut hijrah ke negeri Habasyah, negeri Ethiopia yang pertama kali. Negeri Habasyah adalah negeri Kristen, rajanya raja Kristen. Di sana ada gereja yang luar biasa besar. Di dalam gereja besar-besar itu ada gambar-gambar, patung-patung daripada pendeta-pendeta mereka yang sudah meninggal. Nabi-nabi mereka yang sudah meninggal dunia, mereka buat gambar-gambarnya, patung-patungnya, kemudian mereka muliakan. Nabi SAW sabdakan mendengar kisah itu dari Ummu Habibah, laknatullahi 'alal yahud wan nasara, semoga Allah laknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka jadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Wa inni anhaakum 'an dzalik, aku larang kalian daripada lakukan itu. Perawi hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kalau bukan karena sebab ini, kubur Nabi itu pasti bisa dilihat oleh orang semuanya. Tapi Nabi khawatir, Nabi sudah ramalkan dan itu pasti terjadi. Ada sebagian dari umat ini yang kemudian berlebihan dalam memperlakukan kuburan orang-orang saleh. Ketika mereka kemudian melakukan tawassul, mencari perantara dengan orang yang sudah meninggal dunia, ini tidak disyariatkan dalam Islam. Apalagi kemudian langsung berdoa kuburan itu, dia sudah palingkan ibadah doa dari yang harusnya kepada Allah Azza wa Jalla saja kepada selain Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, wah Tuhanmu telah mewahyukan, ud'uni, doa saja kepada saya langsung, astajib lakum, pasti aku ijabah. Dalam satu hadis Nabi ajarkan sahabat Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta langsung kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kalau kamu minta tolong, hanya minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah akidah tauhid yang seandainya dipalingkan kepada selain Allah, jatuhlah kita kepada dosa besar yang paling besar, asyirku al-akbar, yaitu kesyirikan yang paling besar. Syirik artinya jemaah yang muliakan oleh Allah, sarfu naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah, memalingkan salah satu bentuk ibadah apapun itu kepada selain Allah, ibadah baik yang lahir ataupun yang batin. Kita takut dengan pengagungan, takut dengan pengagungan atau al-khasyah, hanya boleh kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita takut dengan mengagungkan entitas lain selain Allah Azza wa Jalla, jatuhlah kita dalam ibadah khasyah ini, syirik dalam ibadah khasyah ini. Dan semua berlaku, segala jenis ibadah tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Apa balasan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan ini? Allah mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, harrama Allahu alaihi al-jannah, Allah haramkan bagi dia surga. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya neraka, dan tidak ada bagi orang zalim itu seorang penolong pun. Para ulama mengatakan ini apabila dia belum sempat bertaubat sebelum dia kemudian meninggal dunia tetap membawa akidah kesyirikan ini. Adapun apabila dia sempat bertaubat, Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri mereka sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah ampuni semua dosa tersebut. Apabila dia mau bertaubat walaupun dosa syirik, dia akan diampuni Allah Azza wa Jalla. Dan ketika dia datang ke akhirat nanti, dia datang ke akhirat dalam kondisi orang bertauhid, walaupun dia banyak dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, tapi dia terjaga dari dosa syirik, dijamin oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah yang pertama, fabashshirhu bil jannah, berikan dia kabar gembira wahai Abu Hurairah, kalau dia punya tauhid murni pasti masuk surga. Walaupun mungkin boleh jadi ketika di sirat amalnya tidak cukup untuk mengantarkan dia ke seberang sirat, tapi dia orang bertauhid, dia jatuh dari sirat itu, dia akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Yang di bawah sirat itu adalah neraka jahanam. Dia keluar dengan syafaat siapa? Syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Yang Nabi SAW hanya boleh berikan syafaat kepada orang yang betul-betul murni tauhidnya, baru bisa diberikan syafaat oleh Nabi SAW.
Yang berikutnya Allah sebutkan, walaqad uhiya ilayya wa ila alladziina min qablik, walaqad uhiya ilayka, telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan diwahyukan kepada orang-orang selain kamu sebelum kamu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, hapus semua amal kebaikan kamu dan kamu menjadi orang-orang yang merugi. Diharapkan oleh Allah surga, pasti dimasukkan neraka, amalnya semua dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah bahaya dosa yang paling besar ini, yang harus kita hati-hati, yang harus kita kemudian terus belajar mengenai tauhid, terus mengkaji mengenai tauhid, sehingga semua bentuk ibadah tidak ada yang kita palingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في السودان وفي كل دول الإسلام. اللهم أصلح ولاة أمورنا فإنا بصلاحهم صلاح الدين. قرب إليهم أناس الصالحين والمصلحين، أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.